Pernahkah kamu merasa, tanpa alasan yang jelas, seolah sesuatu yang besar sedang bergerak ke arahmu, namun belum terlihat wujudnya? Seperti udara sebelum badai, sunyi tapi penuh muatan. Banyak orang mengabaikan perasaan ini. Mereka menyebutnya kebetulan, sugesti, atau sekedar harapan kosong. Padahal, dalam tradisi kuno, momen seperti ini justru dianggap sebagai tanda awal ketika alam semesta mulai membuka jalur rezeki besar. Bukan rezeki kecil yang datang lalu pergi, bukan keberuntungan sesaat, tapi sesuatu yang mengubah ritme hidupmu, cara kamu melihat waktu, nilai, dan dirimu sendiri. Alam semesta tidak pernah berbicara dengan bahasa manusia. Ia berbicara melalui pola, melalui sinkronisitas yang berulang, melalui kejadian-kejadian ganjil yang terasa terlalu pas untuk disebut kebetulan. Dan ketika rezeki besar sedang dipersiapkan, tanda-tandanya seringkali muncul sebelum bentuk nyatanya terlihat. Mungkin akhir-akhir ini kamu merasa hidupmu seperti sedang dikosongkan, relasi menjauh, rencana lama runtuh, atau justru kamu dipaksa berhenti padahal kamu tidak pernah meminta jeda. Dalam kacamata biasa, ini terlihat seperti kemunduran. Namun dalam kacamata esoterik, pengosongan adalah tahap sakral. Wadah lama harus dikosongkan sebelum diisi dengan sesuatu yang lebih besar. Dalam video ini, kita tidak akan membahas rezeki dengan cara motivasi murahan atau janji instan. Kita akan menyusuri jejak pengetahuan kuno, dari simbol-simbol yang digunakan para inisiat hingga hukum tak terlihat yang dipercaya para pertapa, filsuf, dan penjaga misteri selama ribuan tahun. Kita akan mengurai tanda-tanda yang sering muncul tepat sebelum lonjakan rezeki besar terjadi. Mengapa tanda itu sering disalahartikan sebagai masalah, dan bagaimana cara membacanya tanpa terjebak ilusi spiritual. Jika kamu menonton video ini dan merasa seolah sedang dipanggil, bukan karena kata-katanya indah, melainkan karena ada sesuatu dalam dirimu yang mengenali kebenarannya. Tenang saja, kita baru membuka pintu pertama. Dan seperti semua pintu kuno, yang paling berharga selalu tersembunyi di balik keheningan. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan aku mengajakmu berhenti sejenak. Tuliskan di kolom komentar, video ini sudah sampai ke kota mana kamu menontonnya. Entah kamu berada di kota besar yang hiruk-pikuk, di desa yang sunyi, atau di tempat yang jarang disebut peta. Kehadiranmu di sini bukan kebetulan. Dalam tradisi lama, pesan seperti ini selalu menemukan jalannya sendiri kepada mereka yang siap menerimanya. Sekarang, mari kita tarik nafas dan menoleh jauh ke belakang. Dalam hampir semua peradaban kuno, rezeki tidak pernah dipahami sekadar uang atau harta. Bangsa Sumeria menyebutnya Me, tatanan ilahi yang menentukan kelimpahan hidup seseorang. Di Mesir kuno, konsep ma'at bukan hanya tentang keadilan kosmis, tetapi juga tentang aliran keseimbangan yang jika selaras akan menarik kemakmuran tanpa paksaan. Sementara dalam teks-teks Weda, rizki dipandang sebagai manifestasi dari Rita, hukum kosmik yang bekerja jauh melampaui logika manusia. Menariknya, semua tradisi ini sepakat pada satu hal. Rizki besar tidak datang secara acak. Ia mengikuti pola. Dan pola itu selalu diawali oleh tanda. Para inisiat, mereka yang dilatih membaca bahasa semesta, percaya bahwa sebelum kelimpahan muncul di dunia fisik, ia lebih dulu bergerak di lapisan tak kasat mata, seperti bayangan yang mendahului tubuh. Karena itulah, tanda-tanda awal rizki besar sering muncul dalam bentuk yang membingungkan, kehilangan, kegelisahan, atau perubahan mendadak yang terasa tidak adil. Dalam filsafat hermetik, ada prinsip kuno yang berbunyi, sebagaimana di atas, demikian pula di bawah. Artinya, apa yang sedang disusun di alam batin dan kosmik, cepat atau lambat akan turun menjadi kenyataan. Namun manusia modern yang dilatih untuk hanya percaya pada apa yang terlihat, seringkali gagal membaca fase di atas ini. Pengetahuan ini tidak benar-benar hilang, ia disembunyikan. Pada masa-masa tertentu, pemahaman tentang tanda-tanda kelimpahan dianggap berbahaya. Penguasa tidak menginginkan rakyat yang mampu membaca siklus hidupnya sendiri.
Agama-agama institusional pun pada beberapa periode menyingkirkan ajaran simbolik dan mistik karena dianggap sulit dikendalikan. Akibatnya, banyak orang hari ini hidup terputus dari ritme alam semesta. Mereka mengejar rizki dengan memaksa, bukan menyelaraskan. Padahal teks Tao kuno sudah lama mengingatkan, rizki yang dipaksa akan bocor, rizki yang selaras akan menetap. Filosofi-filosofi ini tidak pernah mengajarkan menunggu pasif. Justru sebaliknya, mereka mengajarkan kepekaan. Kepekaan membaca tanda, kepekaan membedakan antara ujian dan pengalihan, antara penutupan palsu dan pembukaan besar yang sedang disiapkan. Dan disinilah letak kesalahpahaman terbesar. Banyak orang mengira tanda alam semesta harus selalu indah dan menyenangkan. Padahal, dalam manuskrip-manuskrip rahasia, tanda awal rezeki besar sering digambarkan sebagai fase gelap sebelum fajar. Di bagian berikutnya, kita akan mulai mengurai tanda-tanda itu satu persatu. Bukan sebagai mitos, tetapi sebagai pola yang bisa kamu amati langsung dalam hidupmu sendiri. Tetap di sini, karena semakin dalam kita masuk, semakin jelas pola itu mulai terlihat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku memintamu melakukan satu hal sederhana. Jika kamu sedang menonton sambil berbaring, duduk, atau bahkan di tengah keramaian, tenangkan bahumu, lepaskan rahangmu, tarik nafas perlahan melalui hidung, dan hembuskan tanpa tergesa. Tidak perlu ditahan, tidak perlu dipaksa. Alam semesta tidak bekerja dalam keadaan tegang, dan pemahaman yang dalam hanya datang pada pikiran yang hening. Sekarang, dengarkan baik-baik. Tanda pertama bahwa alam semesta sedang menyiapkan rezeki besar seringkali tidak terasa seperti keberuntungan. Justru sebaliknya, ia datang sebagai fase kekacauan halus. Hidup terasa seperti sedang diacak ulang. Hal-hal yang dulu terasa stabil, tiba-tiba goyah. Rutinitas yang kamu andalkan mulai kehilangan makna. Ini bukan hukuman, ini reorganisasi. Dalam tradisi kuno, fase ini disebut sebagai pecahnya pola lama. Ibarat ladang yang akan ditanami kembali, tanahnya harus dibalik terlebih dahulu. Dari luar, itu tampak merusak. Namun dari sudut pandang benih, itu adalah satu-satunya cara agar kehidupan baru bisa tumbuh. Banyak orang gagal di tahap ini karena mereka panik. Mereka mencoba mengembalikan keadaan seperti semula. Padahal, rezeki besar tidak pernah datang ke ruang yang sudah penuh. Ia membutuhkan ruang batin, ruang identitas, bahkan ruang emosional yang belum pernah kamu buka sebelumnya. Perhatikan dengan jujur. Apakah akhir-akhir ini kamu dipaksa melepaskan sesuatu yang dulu kamu yakini sebagai bagian dari dirimu? Pekerjaan, peran, citra diri, atau mungkin mimpi lama yang ternyata bukan milikmu sepenuhnya. Dalam bahasa simbolik, ini disebut sebagai kematian kecil. Dan hampir semua ajaran misteri sepakat, kematian kecil selalu mendahului kelahiran besar. Tanda kedua muncul dalam bentuk sinkronisitas yang berulang. Angka yang sama, topik yang sama muncul dari arah berbeda. Orang-orang dengan pesan serupa datang dan pergi. Ini bukan kebetulan. Ini seperti ketukan lembut di pintu kesadaranmu. Alam semesta sedang bertanya, apakah kamu memperhatikan? Namun, di sini ada jebakan halus. Jangan terburu-buru menafsirkan segalanya sebagai pertanda rezeki. Sinkronisitas bukan janji. Ia adalah undangan. Undangan untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih selaras dengan aliran besar yang sedang bergerak ke arahmu. Tanda ketiga, dan ini yang paling sering disalahpahami, adalah rasa hampa yang aneh namun tenang. Bukan depresi, bukan keputusasaan, tapi semacam jeda. Seolah hidup menahan nafas. Dalam keheningan inilah, ego biasanya gelisah. Ia ingin kepastian, ia ingin hasil. Namun justru di ruang sunyi inilah, rezeki besar mulai mengendap. Para mistikus menyebutnya ruang antara, tempat di mana identitas lama sudah runtuh, tetapi yang baru belum sepenuhnya terbentuk. Jika kamu mampu bertahan di sini tanpa melarikan diri, tanpa mengisi kekosongan dengan distraksi, kamu sedang melakukan salah satu praktik spiritual tertua, mempercayai proses kosmik tanpa melihat hasilnya lebih dahulu.
Ingat ini baik-baik. Alam semesta tidak tergesa. Ia presisi. Jika akhir-akhir ini kamu merasa hidupmu melambat sementara dunia di luar terasa semakin cepat, itu bukan karena kamu tertinggal. Bisa jadi kamu sedang diselaraskan ulang agar mampu menampung sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam, membahas makna tersembunyi di balik tanda-tanda ini, termasuk paradoks yang sering membuat orang kehilangan rezekinya tepat saat ia hampir tiba. Tetap tenang, karena mereka yang paling siap menerima adalah mereka yang tidak lagi terburu-buru. Sekarang, jika kamu masih di sini, itu pertanda baik. Artinya, sebagian perhatianmu sudah mulai menyatu dengan alur ini. Untuk beberapa menit ke depan, izinkan suaramu atau suaraku menjadi satu-satunya pusat fokusmu. Jika ada suara lain di sekitarmu, biarkan ia menjauh. Tidak perlu dilawan. Perhatian yang sejati tidak memaksa. Ia menyempit dengan sendirinya. Tarik napas perlahan, dan saat kamu menghembuskannya, bayangkan pikiranmu turun satu tingkat lebih dalam. Bagus. Di lapisan terdalam dari tanda-tanda rizki besar, ada sebuah paradoks yang jarang dibicarakan. Semakin dekat rizki itu, semakin sedikit ia memberi bukti. Inilah sebabnya banyak orang kehilangan rizkinya bukan karena tidak layak, melainkan karena mereka berhenti tepat sebelum ambang terbuka. Teks-teks misteri menyebut fase ini sebagai uji keheningan. Tidak ada tanda baru, tidak ada kemajuan yang bisa dipamerkan. Bahkan sinkronisitas pun seolah menghilang. Yang tersisa hanya keyakinan sunyi atau keraguan yang berisik. Disinilah mitos modern sering menyesatkan. Banyak ajaran populer mengatakan, jika jalannya benar, segalanya akan terasa mudah. Para inisiat kuno tertawa membaca ini. Mereka tahu, jalan yang benar seringkali terasa hampa sebelum terasa penuh. Bukan karena alam semesta menjauh, tetapi karena ia sedang menyempurnakan penyesuaian terakhir. Bayangkan seorang pemanah. Tepat sebelum anak panah dilepaskan, busur ditarik ke titik paling tegang. Dari luar, itu terlihat seperti kemunduran. Dari dalam, itu adalah akumulasi daya. Tanda lanjutan berikutnya adalah munculnya godaan untuk berkompromi dengan versi kecil dari rezeki. Tawaran cepat, jalan pintas, kesempatan yang cukup baik. Ini bukan hukuman, ini tes ketepatan. Alam semesta sedang mengamati, apakah kamu akan menukar potensi besar dengan kepuasan instan? Di manuskrip alkimia, fase ini disebut nigredo halus, kegelapan yang menyamar sebagai peluang. Mereka yang tidak fokus akan mengambilnya. Mereka yang jernih akan merasakan tidak selaras, meski terlihat menggiurkan. Sekarang, perhatikan tubuhmu sejenak. Apakah ada bagian yang terasa mengendur saat kamu membayangkan menunggu sedikit lebih lama? Itu adalah kompas batinmu bekerja. Ada pula kesalahpahaman lain. Banyak orang mengira rizki besar harus datang sebagai hadiah. Padahal, dalam hukum kosmik, rizki sering datang sebagai perubahan peran. Tanggung jawab baru, lingkaran sosial baru, bahkan tuntutan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Rizki bukan hanya memberi, ia mengubah siapa kamu, harus menjadi untuk menampungnya. Jika akhir-akhir ini kamu merasa dipanggil untuk belajar sesuatu yang tidak semua orang tertarik pelajari, jika kamu mulai menjaga energi, bukan hanya waktu, jika kamu lebih selektif terhadap siapa dan apa yang kamu izinkan masuk ke hidupmu, itu bukan kebetulan. Itu adalah penyempurnaan wadah. Sekarang, biarkan fokusmu semakin tajam. Bayangkan perhatianmu seperti cahaya yang mengerucut. Tenang, stabil, dan jernih. Di titik inilah banyak orang mulai mendengar intuisi dengan jelas. Bukan suara keras, bukan perintah dramatis, melainkan kejelasan sederhana tentang apa yang tidak lagi perlu dikejar. Dan inilah rahasia yang jarang diungkap. Rizki besar tidak ditarik oleh keinginan yang keras,
melainkan oleh ketepatan frekuensi. Saat kamu berhenti mengejar, kamu mulai menyamai. Saat kamu menyamai, pintu yang tepat terbuka tanpa harus didobrak. Jika kata-kata ini terasa mengendap, bukan sekedar didengar, maka fokusmu sudah berada di tempat yang tepat. Di bagian berikutnya, kita akan menurunkan semua pemahaman ini ke ranah yang paling nyata. Praktik harian, latihan sederhana, sikap batin, dan ritual kecil yang membantu kamu tetap selaras, tanpa terjebak ilusi atau menunggu pasif. Tetap bersama alurnya, karena ketika fokusmu stabil, alam semesta tidak perlu berteriak. Ia hanya perlu bergerak. Sekarang kita turunkan semua pemahaman ini dari langit simbol dan filsafat ke tanah tempat kakimu berpijak setiap hari. Karena kebijaksanaan sejati tidak diukur dari apa yang kamu pahami, tetapi dari bagaimana ia mengubah caramu hadir dalam hidup. Pertama, ada satu sikap batin yang wajib kamu bangun. Kesiapan tanpa keterikatan. Setiap pagi, sebelum menyentuh ponsel, sebelum dunia menarik perhatianmu, duduklah sejenak. Tidak perlu lama, 3 hingga 5 menit sudah cukup. Pejamkan mata dan ucapkan dalam hati, "Aku siap menerima apa yang selaras denganku hari ini, dan aku rela melepaskan apapun yang bukan bagianku." Kalimat ini bukan afirmasi kosong, ia adalah penyetelan frekuensi. Kamu tidak meminta rezeki secara spesifik, karena permintaan yang terlalu sempit sering membatasi bentuk datangnya. Kamu hanya menyatakan kesiapan, dan kesiapan adalah bahasa yang dipahami alam semesta. Kedua, latih apa yang disebut para mistikus sebagai puasa reaksi. Selama 7 hari, perhatikan dorongan untuk bereaksi berlebihan, ingin membalas cepat, menjelaskan diri, membuktikan nilai, atau mengejar kepastian. Setiap kali dorongan itu muncul, jangan dituruti langsung. Tarik nafas 1 kali lebih lama dari biasanya. Biarkan jeda tercipta. Mengapa ini penting? Karena rezeki besar tidak masuk ke sistem saraf yang selalu tegang. Dengan menunda reaksi, kamu sedang memperluas kapasitas batin. Banyak orang kehilangan peluang besar bukan karena tidak mampu, melainkan karena mereka terlalu reaktif untuk melihatnya. Ketiga, lakukan ritual penyelarasan ruang. Rezeki tidak hanya mengenali pikiranmu, tetapi juga lingkungan yang kamu sebut normal. Pilih satu sudut kecil, meja, kamar, atau ruang kerja. Bersihkan secara sadar. Singkirkan benda yang mewakili masa lalu yang sudah selesai. Saat membersihkan, lakukan dengan niat, bukan sekedar rapi. Dalam tradisi lama, ini disebut menyiapkan altar tak terlihat. Bukan untuk disembah, tetapi untuk menandai bahwa hidupmu siap menampung yang baru. Keempat, perhatikan bahasa yang kamu gunakan tentang hidupmu sendiri. Bukan di depan orang lain, tetapi dalam batin. Kalimat seperti "aku selalu kurang", "rezeki susah", atau "hidup berat" bukan sekedar kata, ia adalah instruksi berulang. Mulailah menggantinya bukan dengan kebohongan manis, tetapi dengan bahasa netral dan jujur. "Aku sedang belajar menampung lebih banyak. Aku belum melihat hasilnya, tapi aku selaras dengan prosesnya." Bahasa netral membuka ruang, bahasa putus asa menutupnya. Namun ada satu peringatan penting. Jangan menjadikan praktik ini sebagai cara memaksa rezeki datang. Begitu kamu melakukannya dengan ketegangan dan ekspektasi, frekuensinya berubah. Praktik ini bekerja justru ketika dilakukan dengan kesungguhan yang tenang. Jika suatu hari kamu merasa ragu, lelah, atau mempertanyakan semuanya, itu bukan kegagalan. Itu tanda kamu sedang melewati lapisan lama. Istirahatlah, tapi jangan kembali menjadi orang yang sama. Dan terakhir, mungkin yang paling halus, belajarlah mengenali rasa cukup sebelum rasa banyak. Paradoksnya, ketika kamu benar-benar hadir dalam rasa cukup, aliran besar mulai menemukan jalannya. Di penutup nanti, kita akan menyatukan semua ini dan meninggalkanmu dengan satu pertanyaan yang mungkin akan terus bergema bahkan setelah video ini selesai. Tetap di sini, karena apa yang akan kamu bawa pulang bukan janji, melainkan kesadaran yang mengubah cara semesta meresponsmu.
Sekarang, sebelum video ini benar-benar berakhir, izinkan aku mengajakmu berhenti sejenak. Bukan untuk berpikir, melainkan untuk merasakan. Jika dari awal hingga titik ini, ada bagian dirimu yang terasa lebih tenang, lebih jernih, atau justru lebih sadar akan apa yang selama ini kamu abaikan, itu bukan efek kata-kata semata. Itu adalah resonansi, seolah sesuatu yang lama tertidur, perlahan terbangun kembali. Kita telah menelusuri bagaimana rezeki besar tidak datang dengan gegap gempita, melainkan dengan tanda-tanda halus. Kita melihat bahwa kekosongan bukanlah kutukan, melainkan ruang persiapan. Bahwa keterlambatan bukan penolakan, melainkan penyelarasan. Dan bahwa ketenangan seringkali lebih menentukan daripada usaha yang dipaksakan. Ingat satu hal ini, alam semesta tidak menguji apakah kamu pantas mendapatkan rezeki. Ia hanya memastikan apakah kamu siap menanggung dampaknya. Karena rezeki besar tidak hanya memperluas hidup, ia juga memperbesar konsekuensi. Ia memperjelas siapa yang tulus, siapa yang hanya mendekat karena manfaat. Ia menuntut kedewasaan, kejelasan niat, dan keberanian untuk tidak kembali ke pola lama. Jika hari-hari ke depan hidupmu terasa masih diam, jangan tergesa menyimpulkan apapun. Benih tidak berisik saat bertumbuh. Akar bekerja dalam gelap. Dan justru yang paling bernilai sering tumbuh jauh dari sorotan. Pertanyaannya bukan lagi kapan rezeki itu datang, melainkan siapa aku yang sedang dibentuk untuk menyambutnya. Jika kamu merasa video ini berbicara langsung padamu, simpanlah satu hal sederhana. Hadirlah sepenuhnya di prosesmu sendiri. Tidak perlu membandingkan waktumu dengan siapapun. Tidak perlu menjelaskan perjalananmu kepada mereka yang tidak berjalan bersamamu. Dan jika kamu ingin terus menelusuri kebijaksanaan semacam ini, bukan untuk lari dari dunia, tetapi untuk menjalaninya dengan lebih sadar, kamu tahu apa yang perlu dilakukan. Tinggalkan jejak kecilmu di sini. Ikuti alurnya. Kembali ketika hatimu merasa dipanggil. Karena pesan-pesan seperti ini tidak pernah datang untuk semua orang. Ia hanya muncul untuk mereka yang siap mendengarkan.